وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai kepada beberapa pendapat berkenaan dengan pendefinisian tentang agama. Sebagian besar mengatakan pendefinisian itu tidak akan tercapai dikarenakan beberapa hal yang telah kita sebutkan, masalah-masalah yang menimbulkan menurut mereka kesulitan dalam mendefinisikan agama. Sebagian beranggapan dikarenakan agama itu, konsep agama itu atau gagasan tentang agama itu seperti konsep-konsep filosofis ataupun logis yang tidak bisa didefinisikan namun hanya bisa dipahami dan dimengerti tanpa pendefinisian dikarenakan tidak memiliki esensi. Bagian mengatakan karena ada definisi, ada penjelasan tentang agama dalam sisi terjemahan atau pemaknaan agama dari sudut pandang intern, yaitu penerjemahan atau pemaknaan agama dari teks-teks suci, dan itu pun terjadi banyak dan keragaman makna dari kata agama atau din dalam bahasa Arab. Belum lagi dalam riwayat berkenaan dengan makna din dalam riwayat. Belum lagi kita berhadapan dengan persoalan ada tinjauan eksternal, artinya tinjauan luaran terhadap definisi agama. Artinya orang-orang yang melihat agama dan mengambil kesimpulan pemahaman tersendiri dari agama. Pendapat selanjutnya bahwa mungkin untuk didefinisikan agama. Dalam agama ada beberapa isu sentral yang mana setiap agama, baik agama samawi ataupun agama non-samawi, itu memiliki titik kesamaan berkenaan dengan tema-tema dan isu-isu sentral di dalamnya. Dari tema-tema dan isu-isu sentral yang ada dalam setiap agama yang dianggap sebagai boleh dikata sebagai benang merah ataupun bisa dikatakan sebagai salah satu metodologi abstraktasi terhadap agama. Kita sebutkan abstraktasi adalah upaya untuk melucuti hal-hal yang dianggap sebagai atribut atau aksidental dan mendapatkan substansi yang merupakan titik temu dari beberapa person-person yang ditangkap dalam sebuah person-person partikular yang ada di dalam mental, di dalam imajiner. Kita sebutkan itu persoalan metodologi dalam abstraktasi atau abstraksi. Ada beberapa tema penting dan dianggap itu sentral dalam setiap agama, baik itu agama samawi ataupun non-samawi. Isu yang pertama bahwa setiap agama itu menawarkan atau membicarakan persoalan-persoalan yang bersifat non-materi. Hal-hal yang terkait dengan non-materi.
bahwa setiap agama itu membicarakan ataupun menawarkan ataupun mewartakan berkenaan dengan hal-hal yang non-materi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap agama juga membicarakan dan menawarkan juga dan mewartakan tentang kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan dan kesengsaraan. Ini dua yang ditawarkan. Ketiga, setiap agama itu boleh dikatakan tidak setiap agama itu berbicara tentang tolok ukur benar dan salah. Namun, setiap agama membicarakan tentang baik dan buruk. Keempat, bahwa dalam setiap agama itu membicarakan efek dan dampak dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini. Nah, yang dimaksud dengan berbicara pada poin pertama bahwa agama membicarakan tentang hal-hal yang non-materi, semisal agama membicarakan tentang jiwa manusia. Jiwa manusia. Agama membicarakan tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Walaupun soal gagasan bagaimana kebagaimanaan Tuhan itu, bentuk dan karakteristik, dan penggunaan istilah bisa gunakan karakteristik bukan dalam arti yang sesungguhnya dan tanda petik, bentuk juga dalam makna tanda kutip, bentuk dan karakteristik Tuhan itu bagaimana terjadi perbedaan, is okay, benar. Akan tetapi konsepsi bicaraan tentang Tuhan itu ada. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan non-materi tadi ini berbicara tentang keyakinan, bagaimana memperoleh keyakinan, bagaimana menetapkan keyakinan, prosedur apakah yang harus dilewati dalam meraih keyakinan. Soal cara dan prosedur ini terjadi perbedaan, itu is okay. Ini dianggap sebagai atribut. Sebagai singgungan, kita telah membicarakan berkenaan tentang cara dan bagaimana abstraktasi. Sudah saya sebutkan. Namun saya ingin mengulang sedikit supaya memudahkan untuk memasuki kajian ini, bahasan. Oke. Dalam abstraktasi, misal saya punya gagasan tentang orang yang bernama Joko. Saya punya gagasan tentang orang yang secara faktual di alam eksternal namanya Sastro. Orang sama, nama
Bande, orang bernama Fahrul, orang bernama Devi, orang bernama Siska, orang bernama Yulia, orang bernama banyak. Orang-orang yang saya kenal ini di luar, citra mereka ada di alam imajiner saya, di alam imajinasi saya. Tersimpan dengan karakteristik gambaran mereka yang partikular-partikular. Setiap gambaran-gambaran ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari sisi warna, bentuk, berat, tinggi dan pendek, dan lain sebagainya. Karakteristik yang khusus ini menjadi titik pembeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, ketika saya mulai menarik sebuah gambaran umum yang kemudian dikenal sebagai gambaran tentang manusia, maka saya harus melepaskan karakteristik kekhususan itu yang ada di dalam setiap personal partikular tadi, dan kemudian andaikan, jika Bande itu yang sekarang tingginya semisal 170, jika Bande itu tingginya 160, apakah masih disebut dengan Bande? Ya, tinggi dan pendeknya Bande tidak mengurangi sedikit pun siapa Bande itu. Kemudian, semisal Devi, hitam dan putihnya kulitnya semisal. Apakah dia putih? Apakah dia hitam? Kemudian kalau dia terlahir sebagai orang berkulit putih, ataukah dia terlahir dengan orang berkulit hitam, juga tidak mempengaruhi siapa itu Devi. Contoh. Sastro. Apakah dia itu gemuk ataukah dia kurus, tidak mempengaruhi siapa itu Sastro. Artinya, warna kulit, tinggi, dan bentuk wajah, dan lain sebagainya, ini saya anggap sebagai ciri karakteristik yang membedakan, namun sifatnya atribut. Sifatnya atribut, artinya atribut dia itu melekat namun tidak mempengaruhi. Atribut itu sesuatu yang sifatnya melekat namun tidak mempengaruhi. Seperti halnya kalau saya menggunakan baju warna putih dan besok saya menggunakan baju warna hitam, lusa saya menggunakan baju warna kuning, ini tidak mempengaruhi apapun tentang keberadaan saya. Artinya baju itu tidak berpengaruh apapun. Sama halnya, tinggi dan pendek, kurus dan gemuk, putih dan hitam. Ini semua seperti halnya baju yang memiliki karakteristik namun tidak berpengaruh sedikit pun bagi keberadaan person-person yang ada di alam mental saya. Artinya itu hanya bersifat atribut. Sifat-sifat ini jika dilepaskan dari setiap person itu tidak mempengaruhi apapun. Tapi saya mulai menyingkirkan hal yang sifatnya tadi atributikal. Dan mulai saya mencari apa yang menitik temukan menjadi benang merah antara setiap person. Saya melihat contoh bahwa setiap person memiliki ciri bahwa mereka itu adalah memiliki bentuk. Namun bentuknya seperti apa tidak menjadi penting, tapi yang pasti mereka berbentuk. Satu. Oh, mereka memiliki ciri juga berkembang. Dari kecil menuju besar, berkembang. Oke. Yang ketiga, mereka bergerak. Bergerak dengan keinginannya. Setiap orang yang bergerak itu punya keinginan dari pergerakan. Kalau haus, dia bergerak untuk mencari minum.
Kalau dia lapar, dia bergerak untuk mencari makan. Kalau dia ada pergerakan dengan keinginan. Dari titik ini saya mendapatkan gambaran bahwa dalam titik ini bahwa mereka memiliki kesamaan dengan hewan yang lainnya. Hewan juga sama. Mereka berbentuk, mereka juga bergerak dengan keinginan, mereka juga tumbuh dari kecil dan jadi besar. Sampai di batasan ini berarti kita temukan titik temu yang masih sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Di mana ada unsur hewan di situ, yang lainnya, karbo dan sapi juga sama memiliki ciri itu, dan juga orang-orang yang tadi ini yang saya sebutkan, person-person tadi setelah saya lucuti hal-hal yang membedakannya. Namun saya harus mencari perbedaan antara mereka ini dengan sapi, kerbau yang memiliki ciri kesamaan, yaitu berbodi, kemudian dia berbentuk berbodi tadi, mereka tumbuh, dan mereka bergerak dengan keinginan. Kalau dalam batasan ini saja, maka sama dengan kerbau, sapi, dan lain-lainnya. Maka harus membedakannya. Maka kita mencari ciri khasnya. Oh, bahwa setiap dari mereka itu berpikir. Mereka berpikir. Tidak melihat bagaimana dan kualitas cara berpikirnya. Benar atau salah berpikirnya tidak menjadi penting buat saya. Tapi yang jelas mereka berpikir. Mereka berpikir. Ketika ini saya dapatkan, maka saya menemukan satu ciri khusus, yaitu disebut dengan body yang tumbuh dan berkembang, bergerak dengan keinginan, plus bernalar, berpikir. Dengan pendefinisian ini, saya menemukan warna yang dari kecirian mereka yang berbeda-beda tadi itu, saya menemukan gambaran umum yang mengikat antara ciri-ciri yang berbeda-beda tadi. Yang tadinya tingginya mungkin 120, yang mungkin yang tadi tingginya 170, yang mungkin tadi itu warna kulitnya putih, yang kemudian satu lagi mungkin warnanya sawo matang, yang mungkin satu warnanya agak sedikit gelap, yang satu lagi mungkin rambutnya keribu, yang satu lagi mungkin rambutnya keriting, yang satu lagi mungkin rambutnya lurus, mungkin rambutnya berikal, dan lain sebagainya. Itu kecirian itu tidak menjadi penting dan kita hapus. Dan itu terikat dengan satu kalimat, bahwa mereka adalah berbodi, berbentuk, bertumbuh dan berkembang, bergerak dengan keinginan, plus berpikir, bernalar. Warna besar ini yang menjadi benang merah yang mengikat antar setiap ciri yang tadi berbeda-beda. Maka ketika benang merah tadi ini kita jadikan sebagai predikat bagi setiap person tadi, sah. Artinya, Bande yang tadinya 170, andai kata kita sebut dia 120, saya akan katakan Bande adalah manusia, walaupun tingginya berbeda. 170 atau 2 meter atau 120, bahkan kalau andai kata 1 meter pun tingginya, tetap dia disebut dengan manusia. Dia menjadi predikat, Bande adalah manusia. Sastro adalah manusia. Walaupun rambutnya di awal dia keriting, kemudian saya rubah menjadi dia plontos botak, tidak punya rambut, tetap saya katakan bahwa dia adalah manusia. Devi yang dia itu semisal putih, dia kemudian andai kata saya rubah warna kulitnya menjadi sawo matang, tetap disebut bahwa dia adalah manusia. Walaupun warna kulitnya berbeda dengan aslinya andai kata. Setiap satu dari mereka kita bedakan keciri khasan yang berbeda-beda itu, tetap saja predikat manusia itu layak bisa disandingkan, dilabelkan kepada mereka. Artinya benang merah itu adalah manusia, yaitu berbodi, tumbuh dan kembang, bergerak dengan keinginan, bernalar. Yang kemudian disingkat dengan hewan bernalar. Ini menjadi predikat kepada setiap person yang
setiap person itu secara partikular di alam imajinasi saya itu memiliki kecirian yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Namun tetap penisbahan ini hewan bernalar tadi kepada setiap person sah, tidak ada masalah. Jika hilang nalarnya, maka dia menjadi hewan. Jika nalarnya hilang, hanya tersisa dia berbodi, tumbuh dan kembang, bergerak dengan keinginan, maka ini kecirian hewan yang lebih luas. Di situ ada sapi, ada kerbau, ada sejenisnya. Begitu hilang nalarnya, mereka kemudian berubah menjadi hewan yang umum. Jika dihilangkan sisi hewannya yang berbodi, bertumbuh dan kembang, bergerak dengan keinginan, kita hilangkan, hanya tersisa nalarnya, maka mereka adalah malaikat. Contoh, hilang karakteristik aslinya, hilang substansi aslinya. Oleh karena itu, benang merah ini, proses abstraktasi tadi ini menghasilkan satu gambaran besar, satu gambaran umum, satu gambaran universal yang bisa menjadi predikat bagi setiap karakteristik yang berbeda-beda. Ini proses abstraktasi. Sampai di sini oke masih? Oke. Oke. Oke, Ustaz. Maka kita kembali kepada persoalan yang kita hadapi. Ketika kita melihat ada beberapa tema tadi yang isu sentral dalam setiap agama, membicarakan hal-hal yang sifatnya non-materi, membicarakan tentang kebahagiaan dan kesengsaraan, kemudian membicarakan apa tadi? Baik dan buruk, dan membicarakan efek baik dan buruk. Proses ini mencari titik keempat tadi itu, dan titik empat tadi itu, dilihat tadi. Kalau kita berbicara hal-hal yang sifatnya non-materi, bahwa mereka setiap agama menawarkan dan mewartakan tentang semisal jiwa manusia. Membicarakan tentang ketuhanan. Dengan melucuti bahwa semisal Tuhan menurut agama A berbeda karakteristik pemaparannya, penjelasannya, pewartaannya terhadap fakta Tuhan itu yang berbeda dengan agama B. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah dalam bentuk yang sifatnya tadi kebagaimanaan Tuhan itu tidak menjadi penting. Namun bahwa setiap agama membicarakan ketuhanan itu iya. Apakah ketuhanan itu kemudian mempengaruhi jalan hidup setiap orang? Itu tidak menjadi penting. Itu berarti kita melihat agama yang termanifestasikan dalam sikap orang beragama. Kalau kita melihat agama sejauh mana penting dalam Tuhan sejauh mana pentingnya dalam kehidupan person setiap orang, berarti kita melihat person itu bagaimana sikap orang beragama tadi, bagaimana berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak membicarakan person, kita tidak membicarakan orang yang beragama, tapi agama itu membicarakan ketuhanan. Terlepas soal gagasan ataupun pemaparan ataupun konsepsi tentang ketuhanan dalam setiap agama memiliki perbedaan, itu tidak menjadi masalah. Kita lepaskan, kita lucuti itu. Kita lucuti. Soal yang satu mengakui ada Tuhan banyak, satu yang mengaku Tuhan itu termanifestasikan dalam bentuk-bentuk demikian, yang satu memahami bahwa Tuhan itu ada dalam setiap jiwa, yang satu mengatakan bahwa Tuhan itu tunggal. Ini semua dilucuti, itu memahami Tuhan dengan dalam tanda petik.
dalam tanda kutip, bahwa itu memahami Tuhan dalam kebagaimanaannya yang ditangkap oleh manusia. Yang ditangkap, yang dijelaskan, yang dikonsepsikan dalam agama. Itu kebagaimanaannya yang kita bicarakan. Sedangkan yang kita bicarakan adalah isunya. Kenapa? Oke. Kebagaimanaannya tidak menjadi sorotan. Tapi dalam setiap agama membicarakan Tuhan, itu iya. Atau bicara hal yang sifatnya non-materi. Ini yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, membicarakan tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Setiap agama menawarkan, membicarakan tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Dan setiap agama menawarkan proses bagaimana meroleh kebahagiaan. Cuman setiap cara terjadi perbedaan itu pasti, tapi tidak menjadi sorotan. Itu dianggap sebagai atribut. Kita melucutinya. Kita tidak membicarakan cara khas atau cara karakteristik dalam setiap agama bagaimana memperoleh kebahagiaan. Tapi setiap agama menawarkan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan, ya. Cuman cara itu setiap agama punya karakteristik yang khusus, yang sangat-sangat spesial dalam setiap agama dengan cara-cara yang tertentu, itu atribut. Itu atribut. Tapi setiap agama membicarakan tentang kebahagiaan, membicarakan tentang kesengsaraan, dan bagaimana proses mendapatkan kebahagiaan, dan bagaimana proses mencegah atau menghindari diri dari kesengsaraan. Soal cara itu memiliki perbedaan dan karakteristik yang spesial, itu tidak dibicarakan. Itu dianggap sebagai atribut. Ini satu persoalan, satu gambaran. Soal bagaimana setiap agama menawarkan makna kebahagiaan itu seperti apa dan kesengsaraan seperti apa, itu tidak menjadi konsen. Kita hendak melucutinya. Tapi setiap agama itu membicarakan kebahagiaan dan kesengsaraan, ya. Cuman makna dalam setiap agama menjelaskan kebahagiaan itu adalah itu karakteristik. Seperti halnya tadi yang partikular-partikular yang memiliki karakteristik khas yang saya tangkap di alam mental saya. Ini dua. Yang ketiga, membicarakan tentang baik dan buruk. Boleh jadi konsepsi tentang makna baik dan buruk pada setiap agama memiliki persoalan, memiliki masalah dalam pemaknaannya. Boleh jadi. Boleh jadi makna baik dan buruk itu dipahami oleh sebagian atau dikonsepsikan gagasan baik dan buruk dalam sebagian, boleh jadi. Misal agama itu sangat subjektif, artinya tidak memiliki nilai universalitas. Boleh jadi.
boleh jadi pemaknaan tentang baik dan buruk itu dipahami baik dan buruk itu dikarenakan ada teks suci yang menjelaskan tentang baik dan buruk. Artinya personifikasi atau faktualisasi dari perbuatan A ini baik, perbuatan B ini buruk, itu dimengerti dikarenakan agama itu menjelaskan itu tidak menjadi persoalan. Ataupun agama mengatakan, bahwa baik dan buruk itu adalah inherent bagi setiap perbuatan manusia. Dan manusia mengetahui baik dan buruk itu, agama hanya menjelaskan atau mempersonifikasikan sebagian makna baik dan buruk, tidak keseluruhan. Gak ada masalah. Itu tidak menjadi concern. Itu dianggap sebagai atribut. Itu dianggap sebagai atribut. Nah, ini setiap agama menawarkan tentang nilai baik dan buruk. Menawarkan.